Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh indah kita bisa hadir bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan di doa pagi ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama menyanyikan dari KJ 454, Indahnya Saat yang Tepat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu kami boleh menikmati pagi yang indah ini bersama dengan keluarga kami, mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang boleh diberikan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun dan membimbing kami dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga kami boleh menemukan pesan yang memberikan penguatan, topangan, penghiburan, dan bahkan meneguhkan iman kami di dalam kami menjalani hari lepas hari kami. Inilah doa kami ya Allah. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan menurut Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang pertama sampai 12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun.
sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi kita yang bukan sekadar membacanya, tetapi juga merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Ya. Penolakan adalah tindakan yang menyakiti orang lain. Karena itu tidak seorang pun ingin mengalaminya. Karena penolakan amat menyakitkan hingga lukanya dapat membekas lama di dalam diri. Namun tidak seorang pun bisa menghindarinya. Lamaran pekerjaan yang ditolak, pernyataan cinta yang ditolak oleh orang yang kita sayangi maupun yang kita kasihi bisa sangat menyakitkan. Perhatian yang ditolak oleh anak yang sangat kita sayang maupun orang tua yang sangat kita cintai, rasanya amat sangat menyakitkan. Bahkan bisa membuat diri kita merasa tidak penting lagi, merasa tidak dibutuhkan, dan dampak yang paling buruk ialah ketika akhirnya kita merasa diri kita tidak berharga. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca Lukas pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-12, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus sedang memberi pengajaran dan penguatan kepada para murid yang pada waktu itu dilanda ketakutan akibat situasi tidak kondusif yang berkaitan dengan keberadaan orang Farisi. Tentu Tuhan Yesus tahu bahwa kehadirannya di dunia pasti mendapatkan penolakan. Pasti Tuhan Yesus juga tahu bahwa pengajaran-pengajaran tentang kasih yang Ia berikan tidak semua orang dapat menerimanya. Dan Ia pun tahu bahwa pada akhirnya Ia akan memperjuangkan kasih yang ditolak mati-matian, bahkan sampai di atas kayu salib. Nah, karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus juga memahami bahwa penolakan
yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan sebagian orang nantinya itu akan berdampak juga pada para murid. Dan karena itu Tuhan Yesus memberikan penguatan dengan menggunakan burung pipit sebagai contoh. Burung pipit dikenal sebagai burung yang liar, tetapi dagingnya cukup populer sebagai makanan di masyarakat Yahudi karena harganya yang murah. Walaupun hidup secara liar, burung pipit tetap dipelihara juga oleh Allah dan menjadi berkat sebagai bahan pangan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan penguatan tentang betapa berharganya semua ciptaan Tuhan di mata Tuhan sendiri. Manusia memang tidak bisa menghindari penolakan. Penolakan bisa terjadi setiap hari. Penolakan walaupun tidak diharapkan, ia toh pasti juga akan dialami oleh manusia. Dan karena itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya, Tuhan juga menyampaikannya kepada kita di masa kini. Ada begitu banyak ketakutan yang mungkin membuat kita pada akhirnya terpenjara, membuat kita tidak bebas menyatakan kasih Tuhan secara maksimal kepada orang-orang yang kita kasihi, maupun orang-orang yang tidak menyukai kita. Nah, kalau begitu, apa pesan Tuhan? Semestinya Bapak Ibu Saudara, dari penguatan yang Tuhan Yesus berikan, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir apabila ada orang yang menolak kita. Sebab ada Tuhan yang menyertai semua makhluk tanpa terkecuali. Bagi kita yang percaya, biarlah rasa aman dan berharga bagi Tuhan memampukan kita menghempaskan semua rasa khawatir dan takut apapun juga. Dan penolakan mestinya tidak membuat kita menjadi takut membagikan kasih Tuhan dengan maksimal. Sebab sekalipun ditolak, bagi Tuhan kita tetap berharga. Penolakan tidak mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Hari ini dengan memulai di pagi hari ini, mari kita berkomitmen dengan berani membagikan kasih Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Mari dengan secara maksimal dan tanpa takut kita tunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi dan kepada keluarga kita, rekan-rekan kerja kita, dimanapun kita hari ini akan berada. Dan kiranya kasih Tuhan itu juga kita berikan kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Beranilah Bapak Ibu Saudara, karena yang paling penting adalah bahwa Tuhan melihat kita berharga, bahwa bagi Dia kita adalah makhluk ciptaannya yang sangat amat baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang menghargai seluruh ciptaannya. Tuhan, kami sadar bahwa penolakan tidak dapat kami pungkiri di dalam kehidupan kami. Namun kami juga percaya bahwa penolakan-penolakan yang ada di dalam kehidupan kami tidak mengurangi nilainya kami di mata Tuhan. Kami adalah ciptaan Tuhan yang amat sangat baik, yang berharga, yang Tuhan cintai, dan Tuhan berikan kesempatan untuk membagikan cinta yang sama kepada sesama kami. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk berani membagikan kasih Tuhan secara maksimal kepada orang-orang yang kami kasihi dan kepada orang-orang yang tidak menyukai kami. Kami yakin dan percaya, sekalipun mereka menolak ya Tuhan,
kami selalu dapat bisa kembali kepada Engkau, memulihkan diri kami, mengingatkan bahwa kami tetap berharga di mata-Mu. Ya Allah, untuk memulai aktivitas hari ini, ingatkanlah kami untuk selalu bergantung kepada Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kita baca pada hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian dari KJ 385, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan membuat kita semakin menghayati betapa besar anugerah cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karena itu membuat kita berani untuk berkomitmen membagikan cinta kasih Tuhan secara maksimal kepada sesama dan orang-orang yang bahkan tidak menyukai kita. Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang menyertai kita. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara semua.